International Industry. Nah, siang ini spesial banget. Kita ada special opener. Nah, ini ada Prof. Ricardus Eko Indrajit. Nah, selamat siang, Prof. Selamat siang, Leona. Apa kabar? Kabar baik untuk Prof juga ya. Nah, dan juga siang ini kita ada speaker yang bernama Dr. Zulfikar Alimuddin. Selamat siang, Pak Zul. Selamat siang, Mbak Leona. Apa kabar, Pak Zul? Selamat siang, Prof. Eko. Masya Allah, senangnya ketemu dengan Pak Eko. Mantap. Ternyata dunia kecil, Prof. It's a small world ya. Wah, dan saya waktu lihat posternya tim kami sendiri, melihat wajah Prof, saya bilang, ini benarkah Prof. Eko Indrajit yang saya kenal? Ternyata benar, luar biasa. Dan kita tektok sama Ibu Unifa, kan saya lagi di Jogja, Prof. Oke, terus? Kan lagi kerjasama sama Universitas PGRI, Prof. Paiman. Oh, good. Terus fotolah saya sama beliau, saya kirim ke Ibu Unifa, Bu Uni. Wah, Bu Uni senang, Prof. Paiman juga senang. Dan sekarang saya lapor sama Prof. Eko. Sip. Ntar bikin lagi untuk seluruh kampus PGRI ya. Wah. Siap, Prof. Terima kasih, Prof, atas dukungannya. Thank you. Luar biasa. Terima kasih Prof. Eko, Pak Zul sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Nah, sambil Leona menyapa teman-teman, Leona juga mau berkenalan juga ya, Prof. Boleh ya? Boleh ya, Pak Boleh Zul? dong. Boleh, silahkan. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Leona Untari. Pada siang hari ini saya bertugas jadi moderator di webinar kali ini. Nah, kalau teman-teman penasaran, ini kan webinar diadakan oleh The New You Institute in collaboration with Pradita University. Nah, kalau teman-teman penasaran apa sih The New You itu? Nah, kalau ada yang belum tahu, Leona jelaskan sedikit saja singkat. The New You Institute ini adalah sebuah lembaga transformasi dan rumah bagi para high achiever. Nah, The New You ini bergerak di bidang transformasi manusia dengan tujuan untuk membantu mencapai tujuan hidup individu atau membantu mencapai puncak kinerja kolektif melalui experiential learning. Nah, kalau teman-teman cermati experiential learning itu maksudnya gimana ya? Nah, ternyata kita nggak cuma belajar teorinya saja, tetapi kita dirangsang untuk praktek, untuk terus mengasah apa yang sudah kita punya, apa yang belum kita punya, kita praktekkan. Kita asah lagi sehingga lebih tajam membantu kita untuk mencapai puncak karir kita. Seperti itu ya teman-teman, gampang kan dimengerti? Nah, The New You ini punya 5 program utama. Kalau teman-teman mau tahu, yang pertama ada career, ada bisnis, ada leadership, ada skill, dan juga life. Oke, nah nggak usah berlama-lama ya Leona jelasinnya. Kali ini kita mau dengar dulu sambutan dari Prof. Eko. Jadi opener dari Prof. Eko, ini kita dapat ujangan apa? Mari kita dengarkan dulu. Silahkan Prof. Terima kasih, Leona. Selamat siang semua teman-temanku tercinta. Aduh, Pak Zulfikar, apa kabar Pak Zulfikar? Baik, dan tambah baik begitu melihat wajah Prof, saya tambah semangat. Terima kasih. Jadi hari ini Pradita bekerja sama dengan salah satu kampus mitranya, yaitu Universitas Teknologi Mataram nih Pak. Wah. Ini yang baru teman-teman NTB ini kan baru menyelenggarakan Mandalika ya, itu udah pas banget nih. Jadi sengaja kita undang berdua supaya judulnya yaitu menuju mempersiapkan diri untuk masuk ke multinational industry itu menjadi masuk dalam pembicaraan kita hari ini. Kita semua berbangga Mandalika sukses gitu ceritanya ya. Jadi udah maju lagi selain Bali. Sekarang kita punya Mandalika yang bisa ke seluruh dunia. Teman-teman sekalian, setiap hari Sabtu memang kampus saya Pradita itu kerjasama dengan kampus-kampus lain bergantian nih Pak Zulfikar gitu ya. Kami punya 100-an lebih mitra untuk bisa memberikan sesuatu untuk mahasiswa, untuk dosen, terutama berkaitan dengan soft skill begitu ya. Karena mungkin kalau di kampus sudah capek ya, lelah dengan hard skill gitu ya. Dengan teori, apalan, hitung-hitungan. Nah, Sabtu ini adalah Sabtu soft skill biasanya. Dan hari ini kami mendapatkan kehormatan bisa gabung nanti mendapatkan sharing dari Mas Zulfikar yang luar biasa ini ya. Terutama dalam hal mempersiapkan bagaimana bisa kita masuk ke multinational industry.
Namanya Ya. aja sudah multinasional ya Pak Zulfikar ya. Betul, betul, Prof. Nah, itu kan artinya kita menjadi warga negara global. Kalau saya dulu waktu kecil nggak pernah terbayangkan saya bisa kerja di perusahaan multinasional. Karena dulu belum ada internet, belum ada medsos, belum ada Zoom. Kayaknya mustahil begitu. Tapi sekarang kita lihat Indonesia sudah menjadi negara yang sangat dikenal di dunia. Kita kerjasama dengan banyak negara. Dan di kota-kota besar maupun kota kecil kita juga bisa melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya kita ini para mahasiswa, para dosen juga bisa menjadi bagian untuk bekerja sama dalam multinational industry. Tidak hanya untuk mahasiswa, saya rasa dosen juga perlu. Nah di sini ada rektornya nih, wah, Universitas Teknologi Mataram ini ada Pak Lalu Darmawan. Halo Pak Lalu. Halo Prof Eko, sehat Halo. Prof. Sehat. Ini ada 2 rektor Pak Zulfikar. Wah, siap-siap, luar biasa. Salam kenal, Prof. Lalu. Saya Zulfikar, Prof. Selamat sore Pak Zulfikar. Sore. Nah, jadi Pak Lalu kita berdua sekarang ingin membekali sivitas akademik kita dengan gimana supaya kita bisa masuk ke dalam multinational industry nih Pak Lalu. Prof, siap. Nah, itu pakarnya nih Pak Zulfikar, sahabat lama ini yang makin lama makin muda ini ya. Nah, kalau yang satu lagi nih Leona Pak Lalu. Moderatornya nih Mbak Leona. Mbak Leona Selamat siang, nih Pak. dulu dikenalnya dengan Leona The Voice. Ya. Dia mestinya nyanyi aja itu nggak usah jadi moderator ya. Selamat sore Mbak Leona. Selamat sore, Pak. Nah, jadi nanti mungkin kapan-kapan ini kan udah mulai pandemi usai nih Pak Zulfikar. Betul. Saya membayangkan kita bikin bootcamp nanti di Lombok, Pak. Ayo, Siap. siap. Kita bikin bootcamp leadership, tempatnya di Lombok ya. Nah, nanti Boleh. tuan rumahnya itu Universitas Teknologi Mataram, punyanya Pak Lalu Darmawan. Siap Prof Eko. Siap ya Pak Lalu ya nanti ya. Siap. Pokoknya sebelum akhir tahun kita bikin ya. Siap. Oke, keren. Ini luar biasa ini. Nah, kita bikin ini Pak Zulfikar, bootcamp pimpinan. Boleh. Calon pimpinan perguruan tinggi. Ya, jadi untuk yang leadership tadi saya tertarik itu. Boleh, Prof. Nah, Siap. jadi untuk calon pimpinan, jadi yang dipersiapkan kan masing-masing kampus sudah pasti memiliki kader-kader gitu ya. Ya. Nah, nanti kader-kadernya kita kumpulkan di tempatnya Pak Darmawan sehingga kita bisa mengglobal, apalagi kampus-kampus dunia sudah mulai masuk di sekitar kita. Ya. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Lalu yang sudah mengerahkan mahasiswanya dan mahasiswi juga dosen-dosennya yang tidak sabar untuk mendengarkan. Pak Zulfikar, terima kasih juga. Saya akan setia mengikuti dan sambil belajar juga hari ini ya. Luar biasa. Terima kasih juga untuk sertifikatnya untuk anak-anak. Siap. Nah, gitu. Pak Lalu ingin menyampaikan sesuatu, silakan Pak Lalu. Boleh, Pak Lalu. Ayo Pak, dikit, Pak. Baik, salam kenal Pak Zulfikar. Salam kenal, Pak. Salam kenal Ibu Leona. Salam kenal, Pak. Kalau dengan Prof Eko, enggak usah salam kenal. Saya sering nginep di rumah beliau, Pak Zulfikar. Terima kasih Prof Eko atas undangannya untuk kami masuk di dalam kegiatan ini. Saya sudah minta mahasiswa saya yang sedang menyelesaikan skripsinya untuk ikut kegiatan ini. Adik-adik mahasiswa UTM yang berbahagia, mari kita ikuti kegiatan ini. Ini sungguh sangat bagus. Ya. Itu aja Prof yang saya sampaikan. Mohon berkenan Pak Zulfikar, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Balik ke Leona. Baik, terima kasih Prof Eko, Prof Lalu, Pak Zul. Ya. Nah, ini sambil santai saja ya acaranya. Kita juga cermati loh Pak Zul, Prof Eko di kolom chat ini teman-teman ternyata macam-macam banget. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Mataram tentunya, ada yang dari Palembang, Kendal,
Kendari. Kan luar biasa sekali ini, jauh-jauh banget. Nah, makanya kita nggak usah buang-buang waktu tanpa berbicara panjang lebar lagi. Setelah ini kita akan masuk ke sesi materi yang akan dipimpin oleh Pak Zulfikar. Nah, tapi tentu saja Leona ingatkan ada etika di dalam virtual workshop ya teman-teman. Jadi teman-teman semua belum diperkenankan langsung untuk menanggapi dengan menyalakan mikrofon. Kecuali teman-teman diminta oleh moderator atau pembicara. Seperti itu ya. Supaya apa? Bukan nggak boleh ngobrol nih, tapi supaya kondusif. Jadi teman-teman masih tetap bisa menanggapi via kolom chat seperti teman-teman saat ini sedang ngobrol sama saya. Lagi absen, dari mana nih? Nah, seperti itu. Teman-teman nanti bisa langsung bertanya. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan dari Pak Zul bisa langsung menjawab di kolom chat. Nanti Leona akan bantu bacakan. Atau misalkan ada yang bingung, maksudnya gimana ya Pak? Nah, itu bisa disampaikan di kolom chat juga. Seperti itu ya teman-teman. Oke, etikanya itu saja aturannya. Nah, silakan Pak Zulfikar. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bapak. Baik, terima kasih Mbak Leona. Prof Eko, izin Prof. Mangga. Baik, halo semua, salam kenal. Saya Zulfikar Alimuddin. Sungguh senang, bahagia sekali saya bisa menyapa teman-teman. Saya kok bilang teman-teman kok merasa kurang pantas gitu ya. Adik-adik kali ya. Disebut anak-anak juga mungkin cocok kali ya. Oke, saya panggilnya adik-adik aja supaya lebih akrab ya. Kalau anak-anak kesannya kok nanti kayak mau ngatur-ngatur ya. Gitu. Kalau teman-teman kita juga rasa beda umurnya jauh. Nah, tema siang ini menarik sekali dan kita harus bahas dalam waktu yang sangat singkat ya. Jadi kalau kita bisa tentang preparation, persiapan untuk bisa bekerja di multinational industry. Pertanyaan yang pertama saya mau tanya nih mungkin atau sambil direfleksikan dalam pikirannya gitu ya. Kalau kata siap itu siap apanya dulu nih gitu. Kan mempersiapkan. Misalnya kita mau lomba lari, jelas nih kita harus persiapkan kecepatan lari kita, daya tahan tubuh, nafas, kan jelas tuh harus disiapkan. Nah, kalau mempersiapkan diri untuk kerja di multinational industry, itu apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, kalau pertanyaan yang saya ajukan, teman-teman sambil mikir gini, per hari ini sudah tahu belum ya gitu? Jangan-jangan kita itu punya keinginan, tapi kita juga belum tahu persis inginnya itu apa. Gitu. Nah, jadi sesi siang seperti kata Prof Eko tadi, kita sambil santai-santai. Saya pun juga santai ini, saya di lounge ini karena saya pas lagi perjalanan. Saya mau bawakannya sesantai mungkin, biar teman-teman sambil reflektifnya tuh agak rileks ya. Jadi satu tadi yang mau dipersiapkan itu apa? Nah, terus ini kan kalian semua masih jadi mahasiswa nih. Gitu. Antara sekarang sampai nanti siap, waktu itu berapa lama? Oke. Mungkin ada yang setahun dari sekarang, ada yang 2 tahun dari sekarang. Kemudian, dari mana kita tahu bahwa setahun dari sekarang atau 2 tahun dari sekarang kita tuh siap? Nanti dilihat di kolom chat, boleh di-capture Leona. Kalau ada jawabannya yang pas, saya kasih hadiah. Baik. Dari mana kalian tahu bahwa 2 tahun dari sekarang kamu tuh akan siap? Kan kita bilang gini, saya mau mempersiapkan diri, gitu ya. Yeah. Setahun lagi, 2 tahun lagi. Nah, kalau hari ini mengukurnya, dari mana kamu tahu bahwa nanti pada waktunya kamu akan siap? Jadi 2 pertanyaan dulu ya. Yang pertama tadi, yang mau dipersiapkan itu apa? Yang kedua, dari mana kamu tahu bahwa kamu akan siap nanti? Karena kalau kita tidak bisa menjawab yang kedua ini, maka sejatinya kita tidak pernah akan siap. Oke. Nah, yang ketiga, lanjutan dari pertanyaan kedua sebetulnya. Jadi setelah kita terprovokasi pikiran kita, atau mungkin tertampar, gitu ya, iya ya, gue hari ini siap nggak sebetulnya? Kalau ngaku siap-siapnya itu gimana, kalau enggak tuh gimana, gitu. Nah, maka yang ketiga adalah ini menjadi esensi terpenting, gitu. Apa yang harus dilakukan mulai hari ini? Sesering apa, sekonsisten apa, agar kita betul-betul siap. Nah, gitu ya, ini 3 pendekatan. Nah, karena proses itu, ini Prof Eko ini kan mungkin belum semua tahu ya, ini tokoh luar biasa loh Prof Eko, dan saya
Prof. Eko lihat dari profilnya, dulu sempat dikenal oleh Prof. Unifah juga gitu ya. Tentu kalau kita mau bongkar ya, seperti apa perjalanannya Prof. Eko sehingga menjadi seperti sekarang. Saya nggak mungkin mau cerita tentang diri saya lah ya, gitu. Nanti saya buka tipis-tipis pengalaman saya, dan dari situ apa yang bisa saya bagikan sama adik-adik di sini, ya, atau teman-teman lah, nggak apa-apa ya, untuk bisa lebih siap. Oke. Jadi sebelum saya bahas 3 hal tadi kan saya bilang, perjalanan seseorang itu panjang ya, dan tidak mudah. Pasti capek. Nah, saya mau sampaikan ini pelan-pelan gini. Ya, saya bilang begini. Buat Prof. Eko sampai di posisi beliau, buat Prof. Lalu sampai di posisi beliau, buat si Zulfikar sampai di posisi beliau, pasti lelah. Tapi pertanyaannya, pada posisi hari ini, yang terasa itu lelahnya atau hasilnya? Pasti Prof. Lalu, Prof. Eko bilang, udah hilang semua lelahnya. Nah, sekarang bayangkan, kalau kami bertiga tidak berlelah-lelah, hari ini nggak jadi apa-apa, atau mungkin sekedar-sekedarnya saja. Kalau setelah rentang waktu tertentu, kita itu tidak berusaha, dan kemudian sampai pada titik kehidupan kita yang waktu tertentu, dan kita tidak jadi apa-apa, itu sudah kondisinya buruk, lelahnya itu bahkan bertambah. Ya. Dan tidak hanya lelah fisik, tapi lelah batin. Kenapa lelah batin? Merasa menjadi orang yang gagal. Nah, di zaman saya dulu, ya mungkin Prof. Eko, Prof. Lalu sama, kita tuh nggak punya luxury program seperti ini. Nggak ada tuh, apalagi via Zoom, nggak ada tuh lembaga yang kasih bimbingan. Nah, sekarang semua sudah banyak tersedia. Termasuk The New Institute menyiapkan program nanti yang namanya Karir Kompas. Itu bagaimana sih supaya kita itu, namanya manusia itu kan gampang lupa gitu ya, gampang kadang-kadang ya males juga, capek juga gitu. Bagaimana sih supaya kita itu selalu terbimbing gitu. Tadi Prof. Eko udah katakan kalau ilmu hard skill-nya udah dibahas habis tuh di kampus gitu. Nah, bagaimana soft skill-nya? Siapa yang mendampingi adik-adik ini untuk tidak hanya sampai siap kerja nanti, sampai masuk kerja nanti, tapi terus membangun karir lanjutan. Karena tidak sedikit orang yang setelah masuk bekerja, terus karirnya mentok. Gitu. Bukan karena nggak cerdas loh, jangan salah. Ya. Kadang-kadang karena salah sikap, salah cara kita membuat keputusan, salah kita dalam berinteraksi dengan teman di kantor, salah cara kita, gitu. Sehingga nilainya kelebihan-kelebihan kita itu seringkali tertutupi gitu ya, terkalahkan sama hal-hal yang di luar kesadaran kita. Oke. Nah, jadi kalian tentu di luar sana banyak tuh lembaga-lembaga ya, tidak hanya di New Institute ya. Yang penting kalian perlu ikut pada sebuah program yang berkelanjutan, tidak hanya sesekali. Mengapa? Karena perjalanan hidup kita itu kan tidak sesaat, tapi panjang. Kembali tadi ya, saya mau bahas tentang apa yang perlu dipersiapkan. Saya mau pakai pendekatan Ikigai. Boleh dibuka mungkin slide-nya Leona atau Aldi? Biar teman-teman ini, adik-adik ini bisa lebih mudah mengikuti penjelasannya. Ya. Jadi kan, kalau ditanya, apa yang perlu saya persiapkan ya? Gitu. Terus hari ini saya siap tidak? Gitu. Boleh next slide? Hari Rabu di kampus. Nah, ini bahwa kata Pak Nadiem, 80% mahasiswa itu kerja tidak sesuai dengan prodinya. Saya bilang begini, kalau bisa adik-adik sesuai dengan prodi. Tapi kalau tidak bisa, bukan berarti itu sebuah kegagalan juga. Saya dulu kuliah S1 saya Aerospace Engineering di Australia. Ini panjang kalau cerita ya. Tapi sekarang bidang yang utama itu bergeraknya di bidang pendidikan. Doktoral saya itu di ITB terkait sama learning gitu. Learning dari jadi banyak perubahan dalam proses hidup saya. Nah, itu mengapa saya ingin sharing kepada adik di sini, kalau Anda bisa lebih konsisten, saya kan termasuk yang tidak konsisten ini dalam membangun ilmu pengetahuannya gitu. Nanti Anda
kemungkinan besar akan jauh lebih bersinar dan lebih cepat. Nah, bagaimana nih caranya supaya lebih ketemu konsistensi? Nah, boleh next slide? Boleh lanjut? Biar ini waktu kita terbang. Nah, ya. Mungkin ada yang sudah dengar ya, ada yang belum. Ada konsep dalam Jepang tuh namanya ikigai. Jadi kan tadi saya sempat ada 2 pertanyaan pertama. Pertama, apa sih yang perlu dipersiapkan? Terus kedua, dari mana kamu tahu bahwa nanti kamu akan siap? Kan kita mau memulai melakukan sesuatu hari ini. Misalnya kita mau lomba. Kalau kita nggak yakin bakalan, bukan soal menang lomba ya, tapi betul-betul bisa berlomba dengan baik, terus buat apa kita mau melakukan persiapan? Jadi kita tuh hanya melakukan persiapan kalau kita memang yakin akan bisa melakukan sesuatu dengan baik. Alat ukurnya apa? Nah, banyak tentu saja ya. Nah, hari ini kita mau menggunakan salah satu alat ukur yang namanya ikigai. Gitu. Ada 4 kriteria. Yang warna-warna utama di ujung-ujungnya, yang paling atas itu apa yang kamu suka. Apa yang kamu suka ini penting, gitu. Karena apa yang kita suka ini menjadi apa coba? Sumber energi. Kan sering ya merasakan ya, oh misalnya suka melukis, suka main game. Wah, yang suka main game tuh kalau udah pegang game, nggak bisa habis itu energinya, bisa lupa makan, bisa lupa segalanya. Betul ya? Nah, cari. Nah, namun kita coba geraknya melawan arah jarum jam dulu. Ya. Tadi sukanya main game, oke, bagus, karena itu sumber energi. Jadi hari ini bagi kalian yang belum punya kesukaan, gitu ya, tapi bukan sekedar suka, sukanya itu dilakukan berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena kalau tidak berulang-ulang, berarti yang kalian lakukan itu belum sebuah kesukaan tuntas. Karena tidak menjadi sumber energi. Kan kita tuh, kenapa pengen makan lagi? Karena kita tahu kalau habis makan kita dapat energi. Betul nggak? Nah, itu juga kegiatan. Kegiatan apa yang kita lakukan, kalau kita lakukan, kita dapat tambahan energi. Nah, kalau kita geser, ya, geser ke yang lingkaran hijau, what you are good at. Bidang apa yang kamu tuh punya kemampuan. Nah, di kampus itu 4 tahun lebih kurang diasah hard skill-nya. Bayangkan adik-adik, kalau yang kalian coba lakukan, that you are to be good at, itu juga yang kalian suka. Waktu mengerjakannya, misalkan kuliahnya ini misalkan elektro, pas mengerjakan bidang elektro, dapat energi. Bayangkan itu, bagaimana kenapa ada namanya Rembrandt, ada siapa lagi, Leonardo da Vinci, ya, termasuk Leonardo DiCaprio, ya, karena tidak mungkin jadi seorang bintang bintang besar, mega bintang itu kalau dia tidak punya energi dalam melakukannya, gitu. Karena pasti melelahkan. Apa analoginya? Coba kita ambil misalkan sebungkah berlian. Ya. Berlian yang mahal itu, yang paling mahal itu bukan hanya dari bahan bakunya, tapi dari jumlah mata atau potongannya. Ya. Jumlah potongan yang terbanyak per hari ini ada 256 potongan. Apa kalau kita hubungan sama diri kita? Si berlian itu kalau boleh teriak, pasti sakit banget waktu dikikis. Sudah dipotong begitu, diasah. Kalau dia makhluk hidup, dia teriak. Tapi akibat itu, maka dia bisa memendarkan cahaya dengan sempurna. Nah, bagaimana dengan kita sebagai manusia? Kalau kita tidak pernah merasakan kesusahan, kesulitan, susah itu bukan berarti harus jadi orang miskin, bukan begitu ya. Susah itu dalam berusaha mendalami sebuah pengetahuan. Susah itu dalam berusaha menguasai sebuah keahlian. Kalau kita tidak pernah merasakan kesusahan itu, maka jangan pernah berharap kita akan punya sebuah keahlian. Kuliah 4 tahun di kampus, dosen mengajar, mengerjakan tugas, kalau cuman sekedar nih ya,
sekedar membacanya di kampus, sekedar mengerjakan tugas, tapi kalau sorry nih ya, contek-contek, copy paste, ya tidak mungkin bisa good at gitu. Good at-nya udah nggak mungkin. Apalagi menjadi sumber energi. Nah, di titik ini saya mau membantu kalian untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Dari mana kamu tahu kalau kamu akan siap 2 tahun lagi atau setahun lagi? Nah, di sini saja dulu jawab. Ada nggak per saat ini kegiatanmu yang terkait sama pengembangan hard skill yang kamu sukai? Yang kalau kamu lakukan, kamu tuh tambah energetik, tambah senang. Buat saya pribadi, ya, per hari ini salah satu kegiatan saya itu melatih para guru. Kalau saya melakukannya, ini bahkan kalau sekedar flu-flu ringan, capek-capek itu hilang seketika. Bahkan pekerjaan saya menjadi obat bagi diri saya. Gitu. Bahkan saya merasa bertambah sehat saat bekerja. Nah, kalian saya mau tanya, waktu belajar merasa bertambah sehat nggak? Capek harus, ingat ya, bedakan ya, harus capek gitu ya. Karena kalau tidak ada kayak berlian tadi, nggak ada rasa sakitnya, nggak ada rasa lelahnya, nggak akan jadi apa-apa. Jadi kita nggak usah ngomong dulu nih, nanti 2 tahun siap nggak kerja di bidang di industri, multinational industry. Nah, hari ini tanya dulu itu. Ada tidak sebuah kegiatan yang membangun hard skill kalian? Hard skill itu apa nanti saya jelaskan ya. Mungkin kalian sudah tahu tapi saya perjelas. Yang kalau kamu lakukan, kamu tambah suka, tambah berenergi. Kalau kamu lakukan saja dengan bagus, udah oke. Tapi kalau kamu lakukan dan kamu bertambah energetik, itu luar biasa. Ya, nah itu dulu. Jadi yang merah what you love, yang hijau itu what you are good at. Terus what you are good at digeser ini. Kan sekarang kan masih di kampus nih, waktu belajar kan nggak ada yang bayar, betul ya? Lantas, kan nanti mau bekerja. What you can be paid for. Kita kan dibayar waktu bekerja. Nah, irisan antara apa yang kita kerjakan dan kita bisa jago melakukannya, namanya profession. Bisa nggak? Kita tuh bisa melakukan sesuatu, tapi kita nggak jago-jago banget. Bisa. Tetap kita dibayar. Saya kasih contoh yang paling gampang. Waktu dulu saya di Australia, saya kuliahnya Aerospace Engineering, kerja part-time saya cuci piring di restoran. Memang enak sih di Australia karena cuci piringnya sejamnya dibayar $6 sampai $7. Jadi kalau kerja 1 malam 7 jam tuh dapat $42 plus tips kadang-kadang $50. Kerja 7 jam atau 6 jam. Itu saya dibayar untuk bekerja. But that's not my profession, ya. Karena nggak ada hubungannya sama hard skill saya. Namun waktu saya di musim panas, libur 3 bulan, Desember, Januari, Februari, itu saya bekerja di industri. Saya pernah kerja di Qantas Airline, pernah di CRC, lembaga riset untuk material engineering. Waktu itu saya dibayar mengerjakan ilmu yang saya dapatkan di kampus. Nah, di zaman itu belum ada sosial media ya. Kerjaan tuh terbatas. Nah, sekarang nih kalian tuh luar biasa loh, ya. Karena tadi kan saya bilang, ilmu yang kalian pelajari kan di kampus kan tidak dibayar, betul nggak? Kerjanya nanti kalau sudah masuk kerja pas sudah tamat. Namun di zaman ini kalian sudah bisa langsung punya profesi saat bahkan waktu kuliah. Misalkan kan kuliahnya arsitektur, ya, kuliah arsitektur. Usahakan kerjanya sambil nyambinya, misalkan jadi asisten atau jadi support staff di lembaga atau perusahaan konsultan arsitektur. Jadi dibayar tuh. Waktu mengerjakannya, menggambar, membuat desain gitu. Kalian itu bisa nggak capek-capek, mau malam, mau apa gitu ya, bahkan lupa nonton, bahkan mungkin lupa pacaran, sampai begitu, saking sukanya. Kalian sudah dapat tiga-tiganya. Suka mengembangkan ide arsitek, kuliah di bidang arsitektur, kerjanya, nyambinya di bidang arsitektur.
udah dapat 3 lingkaran. Kalau kan sudah dapat lingkaran yang biru ini juga, yang bawah, berarti kan sudah 3/4 ready, sudah 3/4 siap. Ya, 3/4 siap. Jadi kalau yang pertama tadi baru suka aja 1/4 siap. Suka dengan bidang kuliah yang ditekuni, 2 siapnya. Kemudian bidang kuliah ditekuni untuk mencari uang, maka dapat 3 siapnya, 3/4 siapnya. Nah, kita masuk yang keempat. Apa yang dunia butuhkan? Yang dunia butuhkan itu, kalau pakai bahasa bisnisnya, bisa 2. Ya. What the market needs, apa yang market butuhkan. Oke. Yang kedua, what the customer, individu, manusia butuhkan. Kalau market kan sebuah kelompok, ya. Kalau individu, customer tuh orang per orang. Nah, di titik ini ada 2 pendekatan juga. Jadi misalkan begini, tadi suka menggambar, ngembangin ide, kuliahnya arsitektur, kerja sampingannya di bidang arsitektur. Terus dunia ini sedang membutuhkan sebuah kawasan atau sebuah gedung yang bisa hemat energi. Memang bagian energinya itu buat anaknya arsitek, tapi si arsitektur, si insinyur ini, si calon insinyur memikirkan bagaimana supaya bangunan tetap indah, gitu ya, keren, tapi juga hemat energi, gitu. Oh, berarti saya harus menggunakan lebih banyak kaca misalkan supaya menggunakan sinar matahari. Tapi kalau saya pakai kacanya terlalu banyak, nanti saya butuh AC nih, sama aja bohong. Listrik yang banyak. Oh, nanti pakai tenaga solar, tenaga surya, boleh-boleh saja. Tapi apa yang lebih natural ya? Oh, mungkin saya perlu banyak ruang terbuka. Bagaimana saya supaya mendesain ruangan? Bayangkan tuh, sudah suka mendesain, kuliahnya mendesain, kerja sampingannya di bidang desain, bangunan yang dikerjakan sesuai dengan kepedulian kita, yaitu bagaimana menjaga lingkungan. Itu kalau kayak bahasa agama itu ya, agama apa saja nih ya, berarti kita sudah peduli sama lingkungan, berarti kita peduli sama alam semesta, dan itu adalah pesan Tuhan yang salah satu pesan Tuhan yang tertinggi. Bayangkan, maka kita siap 4, kita siap secara utuh. Wah, kalau gitu Pak Zul, kalau sekarang sudah siap, kenapa sekarang nggak bekerja? Loh, kan sudah tadi kerjaan sampingannya. Berarti antara sekarang sampai ke saat nanti tamat kuliah itu ngapain? Kalau begitu, kalau sekarang sudah siap, berarti namanya meng-enhance. Kayak berlian tadi, setelah dipotong, diasah. Diasah terus, supaya dia tambah berkilau. Begitu juga kita asah terus, supaya kita tambah berkilau. Nah, ini yang sudah beres nih, udah dapat 4-4-nya. Saya yakin ya, adik-adik di sini mungkin banyak yang belum dapat 4-4-nya, dan gak usah kecil hati. Saya pun dulu juga begitu, tapi kan gak ada yang ngajarin saya. Saya mikir-mikir sendiri, gitu, berjuang sendiri. Nah, bagaimana kalau di antara kalian bahkan tidak punya satupun gitu, ya? Mungkin ada suka main game gitu, tapi main gamenya nggak ada hubungannya sama apapun. Gitu. Energinya muncul saat main game, pas buka mata kuliah belajar hilang energinya. Wah, gimana dong gitu ya? Atau yang merasa terjebak, kuliahnya nggak sesuai dengan bidang yang diminati. Saya sebagai contohnya ya, dulu saya waktu memilih aerospace engineering, sebenarnya terus terang bukan karena saya suka mendesain pesawat terbang. Saya lebih tergugah dengan figurnya Pak Habibie pada waktu itu. Jadi saya mau kasih sedikit garis bawah nih buat adik-adik gitu ya. Sebisa mungkin jangan memilih sebuah bidang karena terinspirasi kagum sama seorang tokoh gitu. Karena seorang tokoh itu kan punya perjalanan dan kemampuan hidupnya sendiri gitu. Kita kan melihat outlook-nya saja gitu. Jadi kembangkan sesuatu yang berbasis pada kompetensi kita. Saya garis bawahi, bukan berbasis passion ya, berbasis kompetensi. 2 hal yang berbeda. Satu kesukaan yang menjadi passion, yang satu adalah kompetensi. Nah, kalau kalian terus sekarang
merasa, waduh, kuliah gue nggak cocok nih, gue nggak ngerasa pas nih gitu. Apa kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, nah ada 2 cara minimum. Ya, satu, apa sekarang dengan programnya Pak Nadiem, Mas Menteri, ada kampus Merdeka, ada program magang bersertifikat, ya, ada studi independen. Kalian tuh bisa melakukan sesuatu di luar stream atau jurusan umumnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman ini tuh kalian beruntung sekali. Kita hidup di industri 4.0, ya. Semua terhubung dengan internet. Resource banyak terbuka. Kalau perlu kuliah tambahan di UT atau ngambil short course. Jadi tidak ada alasan. Jadi kalau hari ini apapun yang sedang kalian tekuni di kampus itu tidak membuat kalian bersemangat dan merasa ini tidak mungkin lagi diperbaiki, cari bidang baru. Kalau nggak bisa pindah jurusan, kuliah tetap dikerjakan, tetap kerjakan yang ada, tambahkan satu bidang baru. Cari sesuatu yang kalian rasa bisa betul-betul kalian asah kompetensinya. Karena kalau tidak punya kompetensi, hard skill yang tadi Prof. Eko katakan, tidak mungkin kita laku di industri. Udah pasti. Kalau jadi pengusaha, sama. Hard skill-nya jadi pengusaha, ya entrepreneurship. Itu tidak bisa dibuat-buat. Beda loh dagang sama entrepreneurship. Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Satu stream yaitu tentang bisnis. Dalam bisnis itu kita bahas entrepreneurship juga. Jadi tidak perlu menyesali, aduh ini kenapa nih, kuliah gua nggak bener nih, nyesel. Kalau kita cuma nyesel, yang ada energi negatif. Gitu. Seolah-olah nanti kita nyalahin lingkungan kita, nyalahin diri, nyalahin Tuhan, nggak dapat apa-apa. Kerjakan saja. Dan kalau boleh saya berikan masukan, ya, meskipun kalian tidak suka dengan kuliahmu, bukan berarti kamu tidak bisa. Minimum harus kejar IPK-nya 3, kalau bisa 3,25. 3 itu bukan lambang prestasi adik-adik. IPK 3 itu lambang komitmen tanggung jawab. Kalau bisa bahkan 3,25 minimum. Kalau prestasi 3,75. Kenapa saya harus katakan demikian? Satu hari nanti pas kamu melamar, bagaimanapun melamar di industri multinasional, pasti yang dilihat pertama itu ijazah. IPK 3,25 itu melambangkan bukti komitmen tanggung jawab. Jadi calon employermu, calon kantor tempatmu kerja nanti melihat, oh anak ini bertanggung jawab. Dalam surat lamaran, itu kalian boleh tulis, saya kuliah di bidang ini, namun saya menyukai bidang ini. Untuk bidang yang saya suka, saya sudah menghasilkan karya ABC. Meskipun saya tidak suka, saya tetap mendapatkan IPK 3,25 karena saya menunjukkan bukti komitmen saya, berkewajiban saya sebagai seorang mahasiswa. Kalau kalian tulis 2 itu, iris kuping saya kalau nggak dipanggil interview. Jangan nulisnya begini, saya ingin melamar di tempat Bapak karena saya ingin mengabdi, berkontribusi, itu udah nggak laku bahasa-bahasa begitu. Ya. Tunjukkan persis kompetensimu, tunjukkan persis bukti tanggung jawabmu. Mau tambah satu lagi, yang tadi yang sebelah kanan itu, apa yang dunia butuhkan. Karena kalau yang dunia butuhkan dan kamu kaitkan sama apa yang kamu suka, itu namanya sebuah misi. Nah, itu mengapa di kampus sering diajak kalian punya program jadi relawan, gitu ya, mengasah kegiatan. Jadi di sini saya mau agak nyentil-nyentil nih dikit nih, ya. Kalau jadi anggota organisasi, jadi panitia, jangan cuman sekedar jadi tak titip nama. Jangan cuman penerima tamu, cuman yang judul-judul remeh-temeh begitu. Ya. Pastikan kalian terlibat pada sebuah program yang kalian bisa mencurahkan kemampuan kalian, kekuatan kalian, paling tidak tenaga. Sehingga nanti kalian juga bisa mengatakan bahwa meskipun saya baru di bangku kuliah, saya kepedulian saya. Nah, sekarang saya mau tambahkan sedikit. Tadi kan saya bilang gini ya, kalau kita itu suka sesuatu, kita dapat energi tambahan. Betul ya?
waktu kita melatih mengerjakan hard skill kita, karena kita suka, kita dapat energinya. Tapi kalau kita juga melakukan sesuatu tadi, seperti kita peduli pada lingkungan, peduli pada alam semesta, dan ini adalah titipannya Tuhan, bayangkan kita dapat sumber energi tambahan. Selain kita dapat energi karena kita suka, kita dapat energi tambahan dari Sang Maha Energi, yaitu Tuhan, sumber dari segala sumber energi. Bayangkan seperti apa kekuatan kita. Jadi kalau saya boleh cerita juga sedikit, ya, tahun 2008 saya mendirikan Yayasan Cinta Harapan Indonesia. Kalian bisa buka YCHI Autism Center. Dan izin menyampaikan, Prof, lalu kami punya klinik dan sekolah luar biasa di Lombok Timur. Dan sedang mempersiapkan, kita baru beli tanah di Lombok Timur, sedang membangun pusat pengembangan studi Autisma Indonesia. Saya mau cerita dari mana, kenapa saya bangun 2008, karena pada tahun 2000 saya dapat anak saya nomor 2 penyandang autisma. Gitu. Jadi saya sama istri saya bertekad mencoba melakukan sesuatu bagi para penyandang autisma lain dari keluarga tidak betapa beratnya. Gitu. Dan itu perjuangannya luar biasa berat. Gitu. Ya. Namun salah satu yang Tuhan bayarkan adalah 2014 saya diundang berbicara di markas besar PBB pada saat Hari Autisma Internasional, Hari Autisma Sedunia. Nggak terfikir bukan? Waktu saya SD, saya pernah bercita-cita memang pengen jadi sekjen PBB, tapi nggak tahu lah, kan cita-cita tinggi banget gitu ya. Tapi waktu saya berbicara di sana, saya ngerasa ya Allah gitu. Ternyata aku ada kesempatan menginjakkan kaki di gedung PBB di New York ini untuk menyampaikan sebuah pesan besar. 2017 saya terpilih juga dapat award dari Ernst & Young. Kalian boleh cek itu apa Ernst & Young itu ya, itu salah satu lembaga konsultan terbesar di dunia. Saya dapat penghargaan untuk social entrepreneur. Pada waktu itu yang entrepreneurnya Pak Nadiem. Ya. Jadi barengan saya itu Ahmad Zaki Bukalapak, saya, kemudian Pak Nadiem Makarim. Beliau belum jadi menteri pada waktu itu. Ya nasib beliau jadi menteri, saya masih jadi mantri gitu ya. Tapi tidak apa-apa nasib, itu jalan hidup orang masing-masing. Namun yang mau saya coba sampaikan adalah karena kita mencoba melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh rasa cinta kita pada manusia, maka Tuhan menambahkan energinya, menambahkan kekuatannya kepada kita. Jangan pernah sungkan, jangan ragu-ragu untuk berbuat baik. Karena itu adalah kekuatan tambahan kepada kesukaan dan energi kita, sehingga kita akan tambah jago. Nah, tambah jago kata kuncinya. Untuk kerja apapun itu yang kita pilih. Nah, sebagai penutup, milihnya tuh gimana gitu ya. Oh, bukan milih. Saya mau cerita juga, dulu kan saya tuh kerjanya tuh awalnya di BPPT. Jadi saya kuliah ke luar negeri itu beasiswa dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Nah, setelah saya pulang, saya itu juga suka iseng-iseng gitu ya. Namanya kan saya sudah ikatan dinas, sudah kerja gitu. Tapi kan saya juga penasaran, saya ini diterima nggak ya kalau melamar tempat lain? Saya nggak enak ceritakan salah satu perusahaan-perusahaan asing bahkan di Indonesia besar sekali gitu. Nah, yang mau saya ceritakan begini, ada 3 hal yang perlu kalian persiapkan sungguh-sungguh sebagai seorang calon sarjana. Jadi selain tadi hard skill-nya, ada yang perlu kalian persiapkan sejak awal. Pertama adalah pengetahuan tentang industri. Jadi sejak sekarang tuh udah mulai mikir, oh misalkan kalian mau kerja di misalkan Unilever. Oh, berarti ini FMCG ya, fast moving consumer goods. Seperti apa industri, gimana sih FMCG? Itu harus didalamin. Nanti kalau kalian bisa nulis di surat lamaran yang menyinggung itu, kembali lagi mungkin tidak dipanggil. Jadi nggak cuma cerita saya ingin bekerja di tempat Bapak, tapi you bisa bilang begini, saya telah mengetahui, mempelajari tentang FMCG. Saya yakin pengetahuan yang saya peroleh di kampus selama 4 tahun bisa membantu perusahaan Anda untuk mempertajam. Nah, mempertajam itu di garis bawahin nanti. Nah, di dalam
program Career Kompasnya The New Institute, kita hadirkan para mentor-mentor. Kalian bisa tanya dengan mentor dari industri FMCG, dari industri finance, banking, mining, energi, macam-macam. Ya. Sehingga kalian lebih mengenal tempat di mana kalian akan bekerja. Karena hari ini yang melamar kerja itu banyak. Ya. Kalau cuman bilang IPK 3,7 terus mau melamar kerja, yang satunya IPK 3,5 tapi tahu persis industrinya dan tahu persis hubungannya dengan antara bidang kuliahnya atau bidang tambahan yang dia tekuni. Kalah yang IPK 3,75 sama yang satu ini, ya. Lebih powerful 3,5 dengan pengetahuan tentang industri. Nah, jadi antara sekarang sampai nanti mau masuk kerja itu, satu, tambahkan pengetahuan tentang industri. Yang kedua apa? Yang kedua, critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Ini karena waktu kita terbatas, ya kan nanti ada tanya jawab. Salah satu cara ya, adik-adik ya, untuk melatih kemampuan berpikir kritis adalah dengan mendengarkan dosen saat bicara. Meskipun mungkin dosennya membosankan, gayanya nggak asik, dia cuma baca slide, katakanlah begitu. Kita nggak bisa mengubah para dosen itu sudah punya gaya masing-masing. Tapi kalau kita tidak mendengarkan dengan seksama, maka kita tidak melatih otot pikir kita nih. Mau badannya bagus, olahraga, otot tubuhnya jadi bagus. Mau critical thinking-nya bagus, latih otak. Ini otaknya ada ototnya juga, namanya otot fikir. Selain membaca, salah satu cara yang powerful adalah mendengarkan saat orang berbicara. Kalau pakai bahasa agama, oh luar biasa. Mendengarkan orang yang sedang berbicara di kampus, gitu dengan rasa hormat, itu dapat kemuliaan di sisi Tuhan. Karena orang yang kita dengar itu pasti senang. Orang yang kita bikin senang itu ngasih energi pada kita. Otak kita gerak dengan lebih cepat. Ya. Jadi satu tadi. Kedua adalah perkuat critical thinking. Yang ketiga, bangun networking. Ya. Saya ini orang yang introvert ya, bukan yang gaul. Tapi saya tidak networking. Gitu. Saya memang bukan tipe orang yang suka kongko-kongko ngobrol ngalor ngidul. Tapi saya suka mencari hubungan, membangun hubungan dengan banyak orang, gitu. Ya. Makanya sempat kenal dengan Prof. Eko lewat Prof. Unifah, gitu. Untuk kenal Prof. Unifah, saya nggak duduk diam, gitu. Ya, berusaha kenal dengan Prof. Unifah, kenal dengan Prof. Eko, gitu. Itu namanya networking. Nah, 3 ini minimum harus dilakukan. Jadi siapkan dirimu hari ini dengan tadi yang saya sampaikan sudah pertama, ya. Terus tambahkan 3 kekuatan, ya. 3 kekuatan adalah pengetahuan tentang industri, kemudian bangun critical thinking, networking. Karena jadi seorang sarjana itu, ya, apalagi sarjana S1, ya, bukan sarjana vokasi. Siap bekerjanya bukan utamanya karena pengetahuan yang dimiliki, tapi karena kemampuannya untuk ikut serta memecahkan masalah yang ada di perusahaan. Saya ulangi ya, siap bekerjanya seorang sarjana S1 itu bukan siap sekedar bekerja menggunakan ilmu pengetahuan yang dia miliki selama kuliah. Siap untuk ikut memecahkan masalah yang ada di perusahaan tersebut. Itu mengapa kalau kalian tuliskan di surat lamarannya, kalian perjelas industri FMCG misalkan, atau industri di bidang energi, atau finance yang ingin saya geluti, sedang menghadapi masalah ini, gitu. Dan saya bisa melakukan ini. Tulis dalam surat lamaran. Maka, your letter, suratmu itu akan outstanding. Tidak seperti suratnya pelamar kebanyakan. Saya kira itu dulu, Leona, yang bisa saya sampaikan. Silahkan, apakah mau ada sesi tanya-jawab, Leona? Baik, terima kasih Pak Zul. Ini
kita lihat kolom chatnya Pak, rame banget teman-teman dari tadi nanggepin ketika Bapak membicarakan tentang Ikigai ya. Jadi ketika ada pertanyaan, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan supaya dapat mendefinisikan bahwa diri kita ini siap gitu ya. Ada Ya. yang kreatif menjawab hard skill-nya disiapkan dulu, soft skill-nya, kemudian yang paling penting niatnya dulu. Nah, ada yang seperti itu. Ada lagi mindset-nya juga harus diubah, disiapkan seperti itu. Nah, Bagus. semoga tanggapan-tanggapan teman-teman tadi sesuai ya dengan apa yang Pak Zul ceritakan ya terkait Oh, dengan Ikigai tadi. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Zul terkait apa yang kurang jelas atau penasaran, Pak, saya sudah mempersiapkan ini nih. Kira-kira kurangnya apa ya? Nah, boleh nih, satu aja ya teman-teman, karena kita waktunya sudah mepet, sudah jam 1:51. Nah, kita nggak mau molor-molor juga kan. Nah, silakan, jangan ragu-ragu, boleh diketik di kolom chat ya. Oke, mau ngobrol langsung boleh, lebih seru ya, juga. boleh, Open boleh. cam. Boleh, raise hand ya teman-teman, jangan lupa. Oke, Ada yang kalau, punya ketakutan nggak? Ada rasa nah, takut gitu. Itu juga perlu dipikirkan ya. nice. Ini Ya. ada Pak Riyandi Hirmawan ya. Silakan Pak Zul. Boleh tolong dinyalakan kameranya dan juga mikrofonnya? Ya, baik. Udah bisa langsung bertanya nih? Boleh Kak Riyandi. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riyandi Hirmawan. Saya dari Universitas Teknologi Mataram. Weh. Ya, Kaosnya keren tuh. Ya, jurusan saya rekayasa perangkat lunak. Wah. Ini Bang, atau Kak lah. Boleh. Tadi kan berbicara masalah mindset. Ya. Artinya mindset di dalam kita melakoni sebuah pekerjaan itu harus menyesuaikan dengan perusahaan yang kita punya juga kan, atau perusahaan yang kita ikuti. Artinya di sini kita juga mengikuti visi dari pemegang perusahaan tersebut. Betul. Kan di sini mindset kita berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan kita mindset yang tidak bisa diatur atau tidak suka jadi karyawan lah seperti itu. Kita mau jadi bos. Oke. Dan selanjutnya Pak, di mana kita yang apa ya istilahnya tidak mau bekerja keras lah begitu, artinya kita mengandalkan passive income begitu. Passive income yang seperti apa yang direkomendasikan oleh Kakak begitu untuk kita di mana di zaman yang serba digital ini begitu kan, kita tidak perlu terlalu bekerja keras mengandalkan fisik atau apa kan. Artinya di sini kita bekerja secara minimal, namun hasil yang didapatkan adalah maksimal. Mungkin itu, Bang. Siap, Riyandi. Terima kasih. Wah, ini anak Mataram memang hebat-hebat pertanyaannya ya. Iya Pak, betul. Oke. Yang pertama gampang kok. Kalau kamu nggak mau terikat, nggak ngikutin visi misinya si perusahaan, kamu kerja freelance atau project saja. Saya pernah waktu saya pulang dari Australia gitu ya, saya pernah kerja buat sebuah perusahaan Singapura, padahal saya juga kerja di BPPT, tapi kerjanya freelance gitu. Freelance di hari Sabtu Minggu, saya pergi dulu saya ditugaskan ke Riau Andalan Pulp and Paper di Riau sana. Saya kerja itu membuat report. Jadi saya melihat alat yang digunakan ya oleh Riau ini punya perusahaannya Singapura. Jadi saya nggak perlu tahu sama visi misinya si perusahaan Singapura itu. Saya tahunya bahwa saya ditugaskan mereview sebuah alat atau mesin yang dipakai dan saya buat reportnya. Nah tadi kan Riyandi rekayasa software. Oh zaman ini you bisa kerja sepenjuru dunia dengan kemampuan itu tanpa peduli quote unquote kalaupun nggak mau peduli dengan visi misinya. Ya. Nah yang kedua pertanyaannya gimana supaya kerjanya itu nggak susah. Saya pakai dari yang pertama. Kalau Riyandi tambah jago rekayasa software, gitu ya, Anda bisa bekerja di mana saja dan dapat uang. Uangnya dipakai buat apa? Kan pengen dapat passive income, ya enggak? Nah, mulai zaman ini, sekarang itu punya pilihan banyak investasi. Lakukan 4 hal. Ya. Pertama, tergantung berapa uangmu hari ini. Kalau uangmu belum banyak sekali, baru mulai mahasiswa, udah mulai kerja freelance, ya bisa beli saham.
Oke. Dah sekarang banyak banget aplikasi beli saham ya. Namun bukan sebagai trader ya. Kalau sebagai trader bisa hilang uangnya. Nanti kamu stres. Jadi seperti Warren Buffett, portfolio beli simpan. Beda ya, ada dua cara. Kita beli saham itu sebagai trader atau kita sebagai investor. Kalau sebagai investor dibeli simpan aja untuk 5 tahun, 10 tahun. Maka harus lihatnya juga berbeda. Saham yang kencang volume penjualan tiap hari, jangan beli saham pasif. Kalau kita mau invest, beli saham yang blue chip gitu. Saham blue chip belum tentu diperdagangkan setiap hari ya. Karena banyak orang beli saham-saham untuk spekulasi. Kalau mau jadi trader spekulasi. Tadi kan Riyandi rekayasa software. Kalau nggak mungkin jadi nggak punya waktu untuk trading, jadi beli saham. Itu satu. Yang kedua, untuk yang lebih fix apa nih supaya lebih aman? Saham kan cukup bergejolak, misalnya kalau dalam 5-10 tahun dia pasti umumnya meningkat ya. Beli emas. Sekarang emas itu ada yang cuma pecahannya itu 0, sekian gram loh ya. Di Antam itu ada yang kecil-kecil, ada sertifikatnya, lucu-lucu bentuknya. Daripada tiap hari ngopi, uangnya habis beli kopi, beli saham yang kecil-kecil itu. Jadi satu ada saham, terus ada emas. Yang ketiga apa? Bisa beli reksadana. Ya, ada yang murah-murah, ya, mulai dari Rp100.000. Cari. Nggak harus tiap bulan beli, tapi mulai beli. Oke. Yang keempat, tadi kan Riyandi basisnya software ya. Berarti kan suka dong dengan Bitcoin sama NFT gitu. Udah deh lupakan Bitcoin, nanti kan uangnya bisa hilang. Lakukan NFT. Coba mulai belajar buat NFT. Gitu. Cari objek-objek yang menarik gitu ya. Jadi kan udah 4 itu dan semuanya bisa Anda lakukan. Nanti setelah kurun waktu tertentu mulai uangnya bergemerincing masuk. Gitu. Itu tuh. Kan kalau Riyandi tambah jago, tambah lama, tambah cepat bekerja. Jadinya apa artinya? Berkurang capeknya. Jadi tambah jago bekerja, berkurang capeknya, meningkat hasilnya, 4 tadi komponen investasi meningkat juga, tambah banyak duitnya, pasif income-nya. Gimana tuh Riyandi? Jangan lupa bagi-bagi nanti ya. Wah, Ya, terima kasih Pak Zul. Super sekali loh pertanyaannya. Nah, mungkin yang dimaksud tadi Riyandi jangan nggak mau kerja keras, bukan itu, tapi nggak mau kerja capek gitu ya. Ya. Kerja keras mah tetap. Kita semua harus tetap kerja keras, tapi jangan capek gitu kali ya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nah, terima kasih juga untuk Pak Zul, Prof. Eko, Prof. Lalu telah hadir pada siang hari ini. Nah, sebelum saya tutup perjumpaan kita siang ini, saya akan memberikan informasi. Nah, terkait program yang dihadirkan oleh The New You nih teman-teman. The New You Institute ini dengan bangga memperkenalkan program flagship yang judulnya adalah Career Compass. Nah, Career Compass batch yang kedua akan dimulai pada tanggal 25 Juni dengan partner eksklusif dari consulting firm yaitu MZZ Asia. Nah, program kali ini sangat spesial karena semua peserta yang mendaftar punya kesempatan untuk bekerja langsung di consulting firm jika nanti terpilih. Jadi disaring dulu ya dari teman-teman semua yang mendaftar, diambil yang terbaik, akan bisa praktek kerja di consulting firm begitu. Nah, teman-teman, ini nanti akan dikenakan biaya Rp150.000 untuk 4 minggu. Murah kan? Nah, nanti teman-teman juga dapat rekaman sesinya dan juga e-sertifikatnya. Karena hari ini nih teman-teman antusias semua, semangat semua di kolom chat, akhirnya The Yuyu memberikan diskon teman-teman. Jadi ada promo spesial khusus, tapi khusus pendaftaran hari ini ya, nggak bisa besok. Ya, jadi hanya Rp99.000 saja untuk 10 orang pendaftar pertama. 10 aja nih ya, nggak sampai 100.000. Hari ini, cepetan. Nah, jadi teman-teman yang mungkin pernah research terkait Big Four company. Nah, teman-teman pernah dengar Deloitte, PwC, KPMG, McKinsey. Nah, itu semuanya kan bergengsi ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa punya kesempatan untuk praktek kerja di sana. Gitu. Tapi tetap diseleksi dulu ya, nggak semua daftar langsung ikut gitu, nggak bisa. Diseleksi yang terbaik dulu. Oke, kalau ada pertanyaan dan kurang jelas terkait info siang hari ini, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor WhatsApp yang tadi kontak ke teman-teman ya.
Oke, mungkin dari Leona informasinya itu saja, teman-teman. Pak Zul, Pak Eko, Ya. Pak Lalu, mari kita tutup perjumpaan siang hari ini, perjumpaan yang sangat bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Kita foto kasih, ya. Jessica. Untuk terakhir kali ya, kita foto dulu, oke? Ya, makasih Pak Lalu. Ini ada yang nanya absensi, nggak usah absensi, yang penting register. Iya, Kalau Anda register nanti dikasih sertifikat dari betul. saya. Betul. Jangan Terima kasih lupa, Prof. Eko, Prof. Lalu. yang Terima hari ini. kasih Pak Zulfikar, Ibu Leona, makasih. Makasih Pak Lalu. Terima kasih kembali. Mari kita foto dulu ya, Leona hitung bersama-sama. Jangan lupa dinyalakan kameranya. Yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, kita lihat dulu, cek dulu. Siap. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Silahkan pause. 1, 2, 3. Nice. Slide Thank you. ketiga terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak, Prof. Makasih Terima kasih semuanya. banyak. Terima kasih, terima kasih. Makasih. Makasih. Lena tutup ya. Selamat Ya. siang. Selamat siang, izin. Terima kasih.